yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Kita doakan mudah-mudahan disehatkan dan diafiatkan, yaitu pimpinan pondok pesantren kita, pimpinan Al-Muslimun NWDI Kebun Kongo, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Zubaidi Abdul Nafis, mata'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat beserta seluruh al-qaimuna ala hadzal ma'had, para ustaz dan ustazah dan seluruh keluarga besar Al-Muslimun. Semoga semua disehatkan dan diafiatkan oleh Allah. Yang saya hormati para guru, para tuan guru, guru-guru tiang yang ada di mimbar, yang ada di podium bersama dengan tiang pada pagi hari ini. Tidak dapat tiang sebutkan satu persatu, semuanya tiang hormati dan tiang takzim. Ada pimpinan kita dari Labu Api, dari Banyumulat, ada ketua majelis ulama Lombok Barat dan para masyayikh, para tuan guru semuanya. Kita doakan beliau-beliau semua disehatkan mudah-mudahan terus diafiatkan oleh Allah, karena Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ulama itu adalah surujud dunia wa masabihul akhirah. Ulama itu adalah menjadi pelita, menjadi lampu yang menerangi dengan ilmunya dunia kita ini, sehingga mudah-mudahan dunia kita menjadi dunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya saksikan di depan kita juga hadir Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Alhamdulillah, rapi Pak Gubernur hari ini karena hadir di pondok pesantren Al-Muslimun. Tidak berani dia pakai kaos, pakai jas dia. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Gubernur. Fadhal. Tapi alhamdulillah. Beliau juga kebetulan sekarang bersama-sama berkhidmat menjadi ketua Dewan Pakar dari pengurus besar NWDI. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu beserta Ibu Wakil Gubernur dan seluruh perangkat pemerintahan daerah yang berkhidmat bersama beliau. Yang saya hormati pula Bapak Haji Zaini Aroni, Bupati Lombok Barat 2009-2015, yang kita doakan mudah-mudahan beliau juga bersama keluarga disehatkan dan diafiatkan. Bapak-bapak dari unsur perangkat negara yang hadir pada kesempatan ini, dari kepolisian, dari TNI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya kita bertasyakur dan kita berbahagia. Bapak-bapak dan ibu jamaah tiang nahdiyat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat. Walaupun pondoknya Al-Muslimun, tapi pondok ini juga untuk Al-Muslimat. Untuk mama, barang untuk Nina ya dah. Bahkan kalau tiang lihat dari yang hadir, luian si hadirnya dengan Nina. Maka perlu kita pikirkan, perlu terganti arahnya jadi Al-Muslimat pondoknya dengan Al-Muslimun, atau minimal ada muqaddar di situ. Al-Muslimun juga ada muqaddar wal muslimat. Mudah-mudahan berkah untuk semua. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini rasa syukur yang ada pada diri tiang, insya Allah sama dengan apa yang ada pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Usia ke-27 dari pondok pesantren kita Al-Muslimun, yang terletak di tempat yang mungkin tidak biasa. Tiang ingat bahwa tempat ini sejak dulu ketika tiang datang, tiang selalu berpikir dalam hati bahwa di antara banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua, ketika kita berjuang, ketika kita berikhtiar untuk membangun masyarakat melalui jalur pendidikan, meneruskan apa yang Sidi Syekh Maulana Ninida wariskan kepada kita, perjuangan NWDI,
maka salah satu asas dari perjuangan kita adalah jangan milih-milih tempat. Di tengah kota kita berjuang, di tempat-tempat yang jauh juga kita berjuang, sampai di gunung, di Sambalun sana. Al-Maqfurlah Maulana Syekh juga memberikan satu penanda bagi kita, dibuatkan kita madrasah supaya kita tahu bahwa semua bumi Allah ini adalah tempat untuk kita berjuang. Termasuk Kebun Pongo, daerah yang mungkin tidak banyak orang sanggup mendirikan madrasah, karena di sini ada tempat sampah pembuangan yang mungkin bagi sebagian orang mengganggu untuk proses pendidikan. Tapi alhamdulillah, al-muslimun yang usianya 27 tahun hari ini menjadi bukti, bapak-bapak dan ibu, bahwa kalau niat kita ikhlas, bahwa kalau ada kesungguhan, tetut-tetut membeli berjuang, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mendatangkan bantuan-bantuan untuk kita. Alhamdulillah. Tadi ada bantuan kendaraan roda 3, ada bantuan 200 sak semen dari Basnas Provinsi, ada 10 juta dari Basnas Lombok Barat. Betul? Alhamdulillah. Itulah yang menunjukkan kebenaran dari salah satu yang sering Sidi Syekh Maulana sampaikan, al-ma'unah ta'til ma'unah ala qadril mu'nah, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah, ala qadril mu'nah, sesuai dengan banyaknya tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Apa-apa yang menjadi tugas kita dalam kehidupan, entah itu tugas dalam rumah tangga kita, entah itu tugas di tengah-tengah masyarakat, entah itu tugas kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang muallim guru, sebagai seorang tajir pedagang, sebagai seorang hakim atau pemerintah, sebagai seorang syurtah atau polisi, sebagai seorang askari atau tentara. Semua tugas-tugas dan tanggung jawab itu, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah, sebanyak tugas akan datanglah bantuan dari Allah. Itu yang diyakinkan kepada kita oleh Sidi Syekh Maulana. Karena itu Maulana Syekh sering mengatakan, mulailah segala sesuatu dengan niat yang baik, lalu kemudian proseslah niat yang baik itu dengan penuh kesungguhan, lalu hiasilah kesungguhanmu itu dengan keistiqomahan, dan kemudian rawat istiqomahmu itu dengan kesabaran. Itu yang beliau sering sampaikan, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Selanjutnya Allah yang tangani. Dari dulu setiap kali tiang datang bapak-bapak dan ibu ke tempat ini, selalu ada yang baru, selalu ada tambahan sekolah, ada tambahan ruang kelas. Yang semula 1 lantai jadi 2 lantai, yang semula beberapa ruang kelas bertambah, yang semula muridnya 200-300, sekarang kata beliau sudah 600. Itulah ma'unah dari Allah. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak tebutuh sekenu Allah bengi pertolongan. Paham musliman? Mun senak semamak de ulin jauh kepeng terima ya. Ngombe-ngombe luwih nah. Ino wah jatah da jeros ino. Sambil de odok-odok ya. Bahasa de odok-odok. Sambil de beleang atena. Misalnya ule ya, kemudian keningnya berkerut, badannya sudah bau karena lelah bekerja seharian. Begitu dia pulang hibur, dia keluarkan uang 50.000 kah, 100.000 kah, 35.000 kah, terima itu dengan penuh keikhlasan. Itulah ma'unah hari itu. Insya Allah na cukup doang, mun sida berdoa qanaah. Jadi kalau kita pegang ala qadril mu'nah ta'til ma'unah, maka insya Allah walaupun banyak tantangan-tantangan perjuangan, dimanapun kita berjuang, sebagai apapun, sebagai pemerintah kah, sebagai Pak Polri, semua punya tantangannya. Denda mau kita Pak Gubernur sini rere-rere, di narak susahna, luwe susahna, luwe susahna. Sampai jurunda na, si dia selain jurunda ya rere, lagu kekelam dan nangis mesa-mesa.
nangis mesa-mesa li sedin Bali no, li pendopo no, li taman no mesa-mesa. Bisa jadi kita nggak tahu, ya. Makanya rambutnya semakin banyak yang putih. Jadi jangan Pak Polisi, Pak Kapolres, Pak Kapolsek gagah pakai seragam. Tapi ada masa-masa beliau-beliau ini juga merasa berat dengan tugas dan tanggung jawab. Ya. Tetapi kalau semua nangis depan orang lain kan tidak lucu jadi. Pak Gubernur kerjanya nangis deh dulu deh. Ampun sih deh nasi susah nangis deh dulu deh. Kok pada tangis-tangis ya? Berkapong-kapongan jadi bangun. Maka kita harus menunjukkan kesanggupan, ketenangan. Tuan Guru Haji Ahmad Zubaidi Abdul Nafis tadi tiang sampaikan kepada beliau, Tuan Guru kan dekuru selalu nengka. Oh wah tiang sakit. Apa sebabnya sakit? Karena sudah telur wanitanya. Nurik lalu ampun dah. Nurik lalu ampun dah. Mungkin sida sejari jemaah al-muslimun seki ampun dah bantu al-muslimun lagu 100 omean sida. Ngeremon dah 100 bantuan dah seki. Coba, biar tidak susah terus Pak Tuan Guru. Bantunya sekali, ngeremonnya 100 kali. Komplainnya banyak, ya. Tapi musahamanya sedikit. Itu tantangan tugas. Ya. Ya, jadi semua kita bapak-bapak ibu, mulai dari beliau-beliau para pemimpin yang ada di atas panggung ini, para tuan guru, para masyayikh, tuan guru ini, bapak-bapak ibu kira-kira deparan di nara tantangannya luwe tantangan. Dene kita lah tuan guru demen jadi tuan guru. Bembe anehna bagus tak kenana. Misal arak sih bahasa ngenun. Tahu tiang arak. Bapak ibu lebih sering si aran tuan guru ngelor ndik karena rakus ndik. Karena sayang dari sida, dek namai atena mundek nerima apa sih sida beng. Padahal wah nengalor sudah dia dahar, tapi begitu pengajian sida beng malik nengalor, dek karena rakus, dek karena melek, karena namesa akan dari sida. Apa akibatnya? Luik si lever, luik si kencing manis. Dek tetut yang sampean nih, tetut yang sampean, benar-benar. Coba cek di puskesmas rumah sakit. Lihat daftar medical record catatan kesehatan para tuan guru. Kencing manis, paru-paru, diabetes, macam-macam. Kenapa? Ya karena makanan si sedebeng. Lagu isina melena sidedemen. Karena mengamalkan hadis Rasul, salah satu amal soleh bagi seorang idkhalus surur fi qalbil akharin, membuat orang senang, membuat orang tersenyum, membuat orang dihargai. Karena itu tuan guru ini sanggup berkorban. Jadi dendek de kita papa nengelor lemai kakananan ende. Dalam hati sebenarnya mah besuh aku nilagukah gitu. Mau dia terima ngambek nyelek jemaahnya. Ya, terus macam-macam lah. Dan itu banyak terjadi. Itu bukan hanya di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, di mana-mana di NTB ini, di Lombok ini. Seperti itu. Artinya apa? Kita masing-masing saling memberi dan menerima. Masing-masing semua ada tantangannya. Masing-masing semua ada hambatan-hambatannya yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan katakanlah istilahnya kadang-kadang atin berat lagu terlaksana. Nah, semua yang terasa berat dan kita laksanakan itu insya Allah akan menjadi ringan kalau kita jalani masing-masing dengan saling mencintai dan menyayangi. Karena itu bapak-bapak dan ibu, dalam hari ulang tahun Al-Muslimun yang ke-27 ini yang pertama, yang mengajari selaku si hadir lek tahun ini, selain pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tak terhingga. Yang kedua, setelah kita bersyukur, yang mengajak kita semua untuk mari kita rawat silaturahim di antara kita. Semua kita saling membutuhkan Bapak Ibu. Antara tuan guru dengan jamaah, antara pimpinan pondok dengan umat, antara anak dengan orang tua.
orang tua dengan anak, murid dengan guru, polisi dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, semua saling membutuhkan. Seorang pemimpin sehebat-hebatnya tidak ada artinya kalau tidak ada orang yang dipimpin. Betul atau tidak? Ada hafiz Quran, bagus bacaannya, lalu ya di masjid, kemudian sembahyang, dah karena sebagus-bagus bacaannya, lagu lek nara dengan bermakmum lek dia no, lek mau pahala jadi imam. Betul atau tidak? Dah kan ngombe-ngombe bagus bacaannya. Jadi sehebat-hebat orang, dia perlu orang lain untuk dia mendapatkan kebaikan. Seorang sehebat-hebat, sealim-alim, sepintar-pintar menjadi imam tidak akan dapat pahala 27 kali lipat kalau tidak ada makmum. Itulah makanya di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebut antara hak dan kewajiban pemimpin dan yang dipimpin dalam dua ayat yang berurutan. Yang pertama disebutkan adalah hak dari orang yang dipimpin, atau dengan kata lain kewajiban dari pemimpin. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Itu kewajiban dari pemimpin. Apa itu? Tunaikan amanah kepada yang berhak, lalu berikanlah hukum yang adil di antara rakyat. Itulah nasihat Allah yang terbaik bagi para pemimpin. Kewajiban pemimpin, dengan kata lain hak dari yang dipimpin. Jadi hak dari Sida Selaku terhadap Pak Gubernur ini adalah apa? Bahwa Pak Gubernur memberikan amanah itu kepada yang memang sesuai. Bahwa Pak Gubernur menegakkan keadilan dalam kepemimpinannya. Lalu setelah itu langsung Allah Ta'ala sebutkan kewajiban dari rakyat. Dengan kata lain hak dari para pemimpin. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Nih sebutnya oleh desida Allah dalam dua ayat sih nyambung. Supaya apa? Supaya rakyat tidak hanya memikirkan haknya saja, tapi juga tahu kewajibannya. Supaya pemimpin juga mengerti bahwa dia tidak hanya punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Kalau hanya membaca ayat yang pertama saja, nanti orang rakyat mengatakan, oh ini hakku nih, hak saya adalah pemimpin harus adil, pemimpin harus begini, harus gini. Maka Allah sambungkan dengan kewajiban. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpinmu memang harus adil, tapi engkau juga harus taat kepada pemimpinmu. Maka kalau kita taat kepada pemimpin, tidak mungkin pemimpin kita gosipkan, tidak mungkin pemimpin kita hujat-hujat, merangkul di medsos, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu, disebar-sebarkan di medsos, akhirnya rusak etikat kita kepada pemimpin. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, denara pemimpin solah di julun gara-gara fitnah dengan. Apakah itu ajaran Al-Quran? Nah, jadi mau kita tahu sih kena. Kalau kita tidak tahu hakikatnya, kembalikan pada asasnya. Kalau misalnya kita tidak tahu secara persis seseorang, katakanlah seorang pemimpin karena kita kenal, barang iya. Kita tidak kenal secara pribadi, kita tidak pernah jumpa, kita tidak pernah dengar dia bicara, kita tidak pernah dengar tidak pernah lihat ibadahnya kayak apa. Maka kalau keadaan seperti itu, kita kembalikan kepada kaidah yang umum. Apa itu? Al-aslu fil muslim al-adalah, bahwa semua orang beriman itu baik. Satu. Yang kedua, bahwa semua pemimpin harus kita taati. Itu dua. Kembalikan ke situ. Jangan wah kita tahu apa, lalu kemudian isu-isu medsos terus akhirnya hati tersedar oleh pemimpin. Padahal kita nggak tahu benar atau tidak. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Wala taqfu. Jangan kamu berhenti, berpegang, mengikuti ma laisa laka bihi ilmu, sesuatu yang kita tidak tahu. Kembalikan saja kepada prinsip Al-Quran, selamat kita. Jangan beragama dengan medsos, beragamalah dengan Al-Quran. Paham sudah Bapak Ibu? Jangan terpengaruh. Orang di Jakarta mau persaingan politik segala macam, satu sama lain saling fitnah, dendek temilu-milu, rugi dunia akhiratnya.
Ini pesan dia kepada Nahdien-Nahdien. Paham Bapak Ibu? Nah, kenapa dia menyampaikan ini? Karena rupa-rupanya model-model seperti tahun 2019 mungkin akan berulang lagi. Mulai saling laga, saling fitnah, saling umpat. Di medsos saling menghujat segala macam. Jangan kita ikuti. Yang kita ikuti itu sesuai dengan nama pondok pesantren ini, Al-Muslimun, yaitu yang merujukkan lahir batinnya kepada tuntunan Allah. Faqulu syahadu bi annana muslimun. Itu persaksian kita. Jangan ikut-ikutan hal-hal yang justru membuat kita rugi dan celaka dunia dan akhirat. Nah, itulah di dalam Islam Bapak-bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu saling membutuhkan. Kalau kata Ibnu Khaldun, al-insan madaniyun bit-taba', ya, bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, saling memerlukan. Jangankan ketika kita sudah dewasa, datang kita di dunia pun butuh orang. Siapa itu? Orang tua kita. Denara Tuan Guru Ahmad Zubairi sulun-sulun tiup dekat tanah dia. Berdua ya, ayah ibu semua ada prosesnya. Ayah ibu yang melahirkan kita pun ada ta'arufnya, perjumpaannya, pernikahannya, perjuangannya untuk melahirkan kita. Itu semua ada proses. Maka siapapun kita yang hadir di dunia ini, hari ini kita masih hidup, jangan kita melupakan jasa orang lain, siapapun itu, apalagi kedua orang tua kita dan guru-guru kita di dalam membentuk kepribadian kita. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang kedua yang saya sampaikan setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua ini jaga persaudaraan, kita ini semua saling membutuhkan, kita semua ini saling bantu, kita semua ini saling mengokohkan, kita ini satu sama lain itu saling menasehati. Kata Imam Nawawi, kalau ada rukun Islam yang keenam, maka rukun Islam yang keenam itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada rukun Islam yang keenam, kira rukun Islam Bapak Ibu? Coba sebutkan, muslimat. Oke. Hah? Apa rukun Islam? Coba pertama, belek-belek isi bersuara, belek ngeraos doang belek suaranya. Coba. Pertama rukun Islam apa? Hah? Yo, kan ini dah. Maksudnya nih pertama apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Si kedua sembahyang 5 waktu. Si ketelu berzakat. Si keempat puasa bulan suci Ramadan. Si kelima naik haji bagi yang mampu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci. Nah, kata Imam Nawawi, kalau ada rukun Islam yang keenam, maka itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar artinya mencegah kemudaratan, baik untuk pribadi apalagi kepada orang lain. Saling menasihati, saling mengingatkan. Tidak ada orang yang cukup hanya dengan dirinya. Tidak ada orang yang secara pribadinya, istilahnya itu dia mencukupkan dirinya. Dia tidak perlu orang lain, tidak ada. Sampai kapanpun kita perlu orang lain, mulai dari lahir sampai kita meninggal. Untuk mati saya sih mandi ang kita ke? Tahu sih mandi ang diri deh? Oh, kita tahu. Dengan lain si mandi ang itu. Untuk ketalep ditanam, siapa yang mentalkinkan kita? Tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita. Itulah manusia. Minal awal ilal akhir, bahkan sampai pada mahsyar, kata ulama, manusia itu tetap saling membutuhkan. Apa artinya manusia tetap saling membutuhkan? Era lejero kiamat tidak jarang manusia yang meminta bantuan dari yang lain sebagai persaksian di depan Allah. Maka kalau kita melihat ada orang meninggal, bapak-bapak dan ibu,
salah satu yang diajarkan dalam agama adalah kita bersaksi, Isyhadu annahu min ahlil khair. Bapak-bapak, persaksikan ini yang meninggal dengan bagus. Lalu kita jawab, khair, insya Allah bagus. Persaksian sinu nolong kita era akhirat. Itulah orang lain. Oleh karena itu, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, almar'u katsirun bi akhihi. Seorang itu akan menjadi banyak disebabkan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara dan teman-temannya. Kita ini satu, tapi bisa jadi banyak. Kita punya kemampuan terbatas, tapi akan bisa melahirkan hal-hal besar kalau kita bersama dengan orang-orang lain. Coba bapak-bapak ibu lihat di dalam kitab wasiat renungan masa yang ditulis oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Minida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Salah satu foto yang ada di dalam wasiat renungan masa adalah Maulana Syekh berdiri di atas meja kecil, dan di depan beliau ada ribuan murid beliau yang ngeson. Apa ngeson Pak Sandra? Yang apa? Apa bahasa Indonesia yang ngeson itu? Apa? Bukan menjunjung. Kalau menjunjung dia menjunjung itu tidak kena kepala. Apa? Bukan, tidak ada yang lulus ujian bahasa Indonesia-nya. Mengusung tapi kena kepala. Iya, itu bahasa Sasak, ngeson. Mengusung itu. Ya, apa? Bahasa Indonesia? Ya, coba lihat di wasiat renungan masa. Nini sendirian berdiri. Lihat nih, coba lihat di buku. Nini berdiri sendirian, mengajak untuk bersedekah di atas meja kecil. Tapi lihat di depan beliau, laki perempuan, semuanya membawa apa? Pakai itu, pakai apa namanya? Ya, pakai tempat itu. Yang dibuat dari apa namanya? Ya, itu sudah pokoknya isinya pasir semuanya. Itu yang membuat NWDI hadir. Jadi sealim-alim Sidi Syekh Maulana, walaupun ijazah beliau semuanya bintang, ditulis tangan di Solatiyah, tidak akan lahir NWDI kalau tidak ada sahabat-sahabat seperjuangan beliau. Nah, dan tidak semuanya orang alim, masyarakat biasa, murid-murid beliau, ibu-ibu, anak-anak kecil, bapak-bapak yang mungkin tidak mengerti, belum bisa mengaji apa, tapi bisa ikut membangun. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bapak-bapak, ibu, mari jaga semangat kebersamaan ini. Dan itu semua dimulai dengan husnuzon, hati kita satu sama lain itu baik. Kita berprasangka baik kepada guru kita, sahabat seperjuangan kita, teman-teman kita berjuang. Kalau Tiang sebagai ketua umum PBNWDI, dia Tiang berprasangka baik kepada semua pengurus-pengurus yang ada. Di sini ada Pak Haji Irzani, Pak Haji Mamun, Pak Haji Muslim, ada Bapak Dr. Zulkifli Mansur, semua sahabat seperjuangan. Kita semua yang tidak Tiang sebutkan namanya, semua kita berjuang. Satu sama lain hati kita harus baik. Dengan hati yang baik itu, kalau sari roh yang di dalam ini sudah kita perbaiki, maka alaniyah yang tampak pun juga Allah Ta'ala akan perbaiki. Kalau yang batinnya sudah kita luruskan satu sama lain, maka lahirnya pun insya Allah silaturahimnya akan tersambung satu sama lain. Dan terakhir, bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang berharap, boleh yang berharap nih Bapak Ibu pertama kan kita sudah bersyukur Al-Muslimun dijaga oleh Allah 27 tahun. Yang kedua, yang tadi mengingatkan diri Tiang juga, kita semua untuk menjaga hubungan kita satu sama lain. Satu sama lain jangan menganggap diri paling penting. Semua penting, semua memegang peran, semua bisa melaksanakan kebaikan untuk mensukseskan perjuangan.
Dan yang ketiga, yang pesan yang berharap kepada al-muslimun. Al-muslimun ini adalah suatu tempat wadah perjuangan NWDI yang tiang harapkan, ya, termasuk juga tiang yakin Ketua Dewan Pakar Pak Gubernur juga pasti mengharapkan bisa menunaikan fungsi-fungsi yang diharapkan. Ada fungsi keagamaannya. Di al-muslimun ini sudah ngaji. Arak masalah-masalah agama sinde tahu, mele sida nenau ngombe angkun berwuduk si bagus. Bagaimana nisab di dalam berzakat? Apa yang dimaksudkan dengan haul? Bagaimana puasa sunnah yang afdol? Bagaimana cara kita bersuci, beristinja, toharoh? Datang ke al-muslim. Nanti akan disampaikan tafakuh fiddin, ajarna sida, isi guru-guru syiar. Itu yang pertama, fungsi keagamaan. Yang kedua, yang berharap al-muslimun juga menjalankan fungsi kebudayaan. Dalam arti membangun kesadaran. Apa-apa yang berkembang di tengah masyarakat yang bagus-bagus, adat kebiasaan si solah-solah, rawat dia. Selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, itu kita kuatkan. Adat dan budaya, cara-cara kita bermasyarakat yang tidak bertentangan dengan tuntunan Islam, mari kita terus perkuat. Kalau ada adat kebiasaan yang bertentangan dengan tuntunan agama secara prinsip, yang bertentangan dengan tuntunan atau katakanlah prinsip-prinsip hukum yang mengatur kita di Indonesia. Kalau ada kebiasaan, ada perilaku yang bertentangan dengan agama, yang melanggar hukum, yang melanggar etika, maka al-muslimun harus ikut menyampaikan kepada umat. Periri ya. Karena agama itu tidak hanya fikih dan syariat, tidak hanya ritual ibadah, tapi juga muamalah. Agar budaya yang tumbuh dan berkembang ini budaya yang taat kepada tuntunan agama dan taat hukum, sehingga dengan itu kita bisa hidup dengan baik. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial itu asasnya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu takwiyah. Kalau fungsi kebudayaan itu tazkir, penyadaran. Adik tahu, oh ini si bagus, nah teh telaksanaan barang-barang. Oh ternyata ini bagus. Minat kita akhirnya pecah, membuat kita jauh dari tuntunan agama. Teteh wah, nggak usah kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah fungsi sosial. Nah fungsi sosial ini umum, luas. Bagaimana kita memberdayakan diri satu sama lain. Nah karena itu di dalam al-muslimun ini yang berharap, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendidik di sini mendidik anak-anak, para santri dan santriwati tidak hanya mengerti ubudiyahnya, tidak hanya paham tentang amar ma'ruf nahi mungkarnya, tetapi juga ikut langsung di dalam upaya-upaya membenahi sosial ekonomi masyarakat kita. Di sini bapak-bapak dan ibu yang sampaikan tadi ada TPA dengan semua tantangannya, yang berharap al-muslimun ikut di situ menyelesaikan. Kalau ada masalah-masalah ekses lingkungan kah, ekses kesehatan kah, al-muslimun bisa ikut. Tidak sendirian, tapi bersama-sama dengan elemen-elemen lain. Itulah hakikat dari hadirnya kita sebagai satu lembaga dakwah, satu lembaga perjuangan di tengah-tengah masyarakat, memahamkan orang ajaran agama, menyadarkan tentang hal-hal baik, budaya-budaya yang harus kita tumbuh kembangkan, dan yang ketiga, kita ikut menyelesaikan masalah-masalah yang real, yang nyata. Agama itu bukan hanya sekedar naik ke atas ibaratnya, ya, menjadi orang yang mulia secara spiritual, menjadi orang yang dekat kepada Allah, tapi agama itu juga turun. Kita harus turun ke bumi dalam makna masalah-masalah si arak niki harus kita selesaikan bersama-sama. Insyaallah fungsi-fungsi ini dapat ditunaikan dengan baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pak Gubernur siap membantu,
Pak Kadis juga semua siap, Pak Haji Zaini dengan pengalaman beliau, dengan jaringan beliau, para tuan guru semua, kita saling bantu-membantu dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi. Selamat sekali lagi untuk al-muslimun, sehat-sehat Bapak Ibu semua lagi, muslim, muslimah, nahdiyin, nahdiyat, kita tetap kompak, utuh bersatu. Demikian yang dapat yang sampaikan. Dengan maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.